Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Dewan hasil kalau ketemu pertama gitu. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran ning. Saya lha Gus ning donya tak enteni mau turun enteni mati ngono lho Gus kok repot. Ucapan kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati yo saiki iku. Selasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini utai perdebatannya kali jago besi Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu sebentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud be bathuk be tangan. Jasatem sampean pun teh. Ora ono sing crito kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak sadar mengira menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ra butuh mangan, ra butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti dia ketawarai ya bener. Lah kula boten. Zaman betul loh, guru waras maksudnya gitu. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam, wong ra tau muka safar rasa jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa.
Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ora butuh gunung kidul barang, roh ora butuh rapi. Paham kan? Ora butuh cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono nggo proposal lan ruwet to roh melok. Paham itu? Kita di roh napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal gak ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak nek tak terangno. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ra ono cara teorine sinten Siti rugi kowe. Dadi ya kendur. Kali coba mantan preman jak debat terus ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya tak preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah dhisik Dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top. Lha jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi bareng wis diputusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh tak Umar. Kok marah kok mau sing gone Muhammad, sing gone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Ndani itu. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhani. Ora percaya Ali tak ada. Lah ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah Ali itu Gusdur. Ada Gusdur itu piye tentang Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dina negara wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita dadi kiai wong pinter. Kaya santri ini pacaran. Maksud itu jangan ana sing wedok. Wae ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye padha tanpa pelaturan ta. Paham ya? Ruwet ta. Mulane jogeman, kiai pinter teman-teman jogeman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung, sing ono rasane lha dunya ono napa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon ngene. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul ning gone pemikiran para santrinya.
Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, ya, Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhibah, Muhammad dan wakhisbah. Ya, nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, makanya penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas ada omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe kelambinan barang, wong kowe kelambinan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba kelambinan nah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kelambinan. Tetapi teori rasa kelambinan itu dinggo tenan, mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambinan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Biji mesti rakramat. Modele ora di duwe bingung. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai peken nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang lho. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumbu dina salat pat waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawar ngawur sontuan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Tak kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat.
Tetap wonten simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Walhasil kalau ketemu pertama gitu. Jadi harus tapi zaman waktu itu ternyata arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan gitu kenal. Jadi gitu loh biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus gus neng dunia tak ini mau turun tani mati. Legus gus kok repot. Ucapan pulau terus ya. Sampai ada wong khasiat wong tani mati bareng. Ya mati bisa iki itu. Selesai ngenteni bisa iki foto-foto wis nopo. Wis mati. Ya saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni maliki, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Lah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat gak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tanganem wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan tuh. Mulane Sunan Kalijogo semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Semi itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma labi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah ayo wis balik ning habitatmu. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh. Paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi.
Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula nu asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-belani nganti anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani nganti atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih